Shalom semua kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali hari ini di program Yesus Sahabatku. Kita selalu bersyukur bahwa kita memiliki Yesus sebagai sahabat kita yang selalu terbaik. Amin. Shalom Ibu dan Shalom, shalom semuanya. Ya. Ibu, saya mau bertanya mengenai iman, Bu. Iya. Misalnya beriman kepada firman tentang kesehatan, tapi dia malah jadi berpangku tangan, Bu. Jadi buat apa saya olahraga misalnya? Buat apa saya menjaga kesehatan? Makan pun jadi seenaknya, tidak melakukan pola hidup yang sehat. Nah itu kira-kira firman Tuhan bisa menjelaskan seperti apa, Bu? Dan ini juga tentang iman yang lain ya. Betul, misalkan Bu. Tentang keuangan. Kalau dapat duit, langsung diboros-borosin ya, nggak karu-karuan. Nanti kan Tuhan berkati berlimpah-limpah lagi. Nggak gitu. Kalau kita mengeluarkan uang dalam koridor pimpinan roh dan kebenaran ya, dan kita melakukan taat pada firman ya, tentu berkat itu enggak henti-hentinya gitu. Tapi kita harus berhikmat menjalani kehidupan ini, termasuk ya yang lain-lain. Dan tadi contohnya misalkan kesehatan, memang dikatakan bahwa penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Itu memang benar. Dan itu mutlak, nggak bisa diganggu gugat atau kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Basic kita imannya yang teguh, yang tidak tergoyahkan ketika menghadapi apapun termasuk penyakit, itu harus itu nomor satu. Tapi penyakit saudaraku ini, kelemahannya sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh bilur-bilurnya dia sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Itu basic segala-galanya. Termasuk iman tentang keuangan dan sebagainya, bahwa Yesus memberiku berkat-berkat berkelimpahan. Itu basic. Tapi kan harus ada tindakan berikutnya. Nah, ketika kita punya basic itu, kemudian kita bangun imannya di atas dasar yang benar ini, iman kita bisa sempurna, terarah, full, sampai mendatangkan pekerjaan supranatural luar biasa bisa terjadi kalau iman kita nyampe. Secara supranatural mengalami kesembuhan itu banyak. Tapi seandainya kita sedang berlatih iman dan sebenarnya tidak ada salahnya sambil kita misalkan berolahraga, tapi jangan olahraga itu di atas iman kita, karena kemudian kita sebegitu rajinnya olahraga mengejar kesehatan jasmani, tapi kita kemudian memberi waktu untuk ibadah sisanya. Atau bahkan sampai nggak ada waktu lagi, karena waktunya tiap kali untuk olahraga. Sebelum ke kantor olahraga, pulang kantor olahraga. Kapan ibadahnya? Nah, ini juga tidak sehat. Karena latihan badani terbatas gunanya. Itu hanya untuk menggerakkan tubuh, tapi sekali lagi kalau iman sampai kepada yang mendatangkan kuasa supranatural, sembuh secara miracle, pure, kuasa Roh Kudus, itu adalah kebenaran yang mutlak gitu. Tapi ketika kita kok imannya masih belum seperti yang saya sebutkan tadi, ya tidak ada salahnya berolahraga, hanya jangan menomorsatukan olahraga gitu. Ya, jadi makan juga begitu. Mentang-mentang penyakit kayak tangguhnya, makannya jadi over. Waduh, makan cabai over, makan nasinya over, makan apa saja yang sebetulnya seperti di imamat itu ada aturan mana yang boleh kita makan atau yang disediakan Allah untuk kita makan dan yang tidak gitu kan. Nah, itu diabaikan. Apa saja makan, dan zaman sekarang tuh banyak makanan yang aneh-aneh. Memang ada yang kemudian sadar kita makan sekarang harus sehat begini, tapi yang aneh-aneh juga banyak. Yang junk food dan sebagainya, yang asal jadi semua serba instan. Nah, semua udah pakai zat kimia. Gitu. Bukan berarti kemudian terus kita bingung makannya gitu ya. Tapi artinya
ya kita perlu bijaksana juga apa yang akan kita masukkan dalam tubuh kita. Gitu. Jadi tubuh kita sebagai bait Allah yang kudus, kita perlu terus menjaga, pertama dengan iman, yang kedua juga dengan kehidupan yang bijaksana dan berhikmat, sehingga kita bisa tetap sehat, segar, kuat, tetap bisa berkarya, tetap bisa dipakai Tuhan, tetap bisa menikmati berkat dan memberkati banyak orang, dan bisa menjadi contoh orang lain. Wah, beliau ini udah usia segini tapi luar biasa sehat terus. Wah, kelihatannya dia segar dan sebagainya, masih bisa sibuk ini itu, masih bisa melakukan ini itu. Nah, itu kan contoh. Dan kita juga menikmati hidup ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, tapi nomor satu tetap ibadah itu is number one untuk hidup kita. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, latihan badani terbatas gunanya. Nah kan, cuma olahraga saja tapi tidak ibadah ya percuma juga. Betul. Bisa ada yang kena jantung, ada juga yang kena kolesterol, malah ada yang pengapuran, malah ada yang patah tulang. Harus ibadah ya, karena latihan badani terbatas guna, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Artinya apa? Buat roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Anda mau berolahraga, monggo, makan tetap, tapi jangan over dan jangan sembarang kita makan. Amin. Oke. Amin. Tubuh kita bait Allah kudus supaya tetap segar, sehat, kuat, dan perkasa. Amin. Tuhan bisa pakai kita selama di dunia. Kita bersinar terang, jadi berkat dan garam dunia. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami anak-anak Allah selalu hidup dalam kesehatan ilahi yang prima. Baik roh, jiwa, tubuh kami. Dan kami akan menjalani kehidupan ini dan bijaksana dan berhikmat. Kami akan mengutamakan ibadah. Dan kami percaya bahwa kuasa Allah bekerja di dalam kami. Sekalipun kami ada waktu untuk berolahraga dan sebagainya, tapi ibadah bagi kami adalah nomor satu di atas segala-galanya. Karena itu berguna untuk segala hal bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silahkan kirimkan pertanyaan atau masalah Anda kepada kami untuk kami jawab sesuai firman dan pimpinan Roh Kudus. Dan identitas Anda akan kami rahasiakan. Anda boleh WA ke nomor 0895 6323 58989. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.